you all did not know you are the better race? Genosida Rwanda merupakan salah satu peristiwa paling kelam di dunia. Dalam konflik antar etnis yang berlangsung selama 100 hari ini, sebanyak 800.000 jiwa melayang dengan mudahnya. Genosida Rwanda bermula di Kigali, terus menyebar dengan sangat brutal ke seluruh negeri. Hal ini karena hasutan pejabat lokal dan pemerintah yang berasal dari etnis Hutu. Kali ini terdapat sebuah cerita dari 4 wanita yang bersembunyi di gudang bawah tanah selama 100 hari pembantaian berlangsung. Perbedaan watak masing-masing menjadi musuh terbesar mereka. Selain itu, kurangnya makanan dan minuman menjadi masalah yang harus mereka hadapi bersama. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. April tahun 1994 menjadi hari paling mencekam di Rwanda. Pembantaian oleh ekstremis Hutu terhadap etnis Tutsi memakan korban kurang lebih 800.000 jiwa. Permusuhan dua suku ini terjadi sejak tahun 1900-an era kolonial. Semakin bertambahnya tahun, kondisi kian memburuk, hingga puncaknya pada tahun 1994. Pembantaian dimulai saat pesawat Presiden Juvenal Habyarimana ditembak jatuh. Hari pertama kerusuhan pecah. Anik Irakoze bersembunyi di gudang bawah tanahnya. Sang suami yaitu François tidak ikut bersembunyi agar dia tidak dicurigai oleh para ekstremis. Anik tidaklah sendiri. Dia bersama dengan Peter, seorang relawan asal Amerika Serikat yang bertugas di gereja Saint Joseph. Ada seorang biarawati Tutsi bernama Janet dan seorang anak muda Tutsi yang baru saja masuk bernama Mutesi. Anik adalah orang Hutu moderat yang juga menjadi incaran orang Hutu ekstremis. Anik yang sedang hamil terpaksa bersembunyi di bawah lantai dapurnya bersama 3 orang yang baru ia temui. Pintu ruangan ini hanya bisa dibuka dari luar. Itu berarti mereka harus menunggu François. Jika François tewas, mereka semua akan membusuk kelaparan di bawah tanah. Mutesi sangat histeris ketika mendengar kabar itu. Hal pertama yang mereka lakukan dalam persembunyian adalah membuat toilet darurat. Hari ketiga genosida berlangsung. Para ekstremis semakin gencar melakukan patroli, mencari etnis Tutsi dari rumah ke rumah. Mereka mulai berbagi cerita mengenai latar belakang masing-masing. Peyton bisa berada di Rwanda dalam misi perdamaian, sementara Anik sudah 5 tahun menikah namun mengalami 4 kali keguguran. Ini merupakan kehamilannya yang kelima. Dia tidak mau kehamilannya kembali gagal. Namun Mutesi menanggapi cerita dari Anik dan Peyton dengan sinis dan negatif. Di suatu siang, Anik melihat 3 orang remaja yang sedang bermain bola di luar. Tiba-tiba saja para ekstremis menghampiri, memaksa mereka ikut membantai orang-orang Tutsi. Semakin hari semakin tidak ada kejelasan dari PBB. Mereka mengusir jenuh dengan bermain beberapa permainan tradisional. Di suatu hari, mereka melihat seorang wanita bernama Akimana yang sedang menghindari kejaran pasukan ekstremis. Namun sayangnya, Akimana tidak dapat lolos. Dia dibunuh di depan Anik dan kawan-kawan. Teriakan serta tangisan Akimana saat masa sekaratnya membuat mereka semakin tertekan. Lebih parahnya lagi, Akimana sedang mengandung. Anik dan kawan-kawan terpaksa hanya melihat tanpa bisa membantu. Mereka mulai saling menyalahkan. Mengapa tidak dari awal mereka mengajak Akimana bersembunyi? Mutesi menyalahkan Peyton sebagai orang kulit putih. Orang kulit putihlah yang menjadi awal kebencian di Rwanda. Karena terlalu banyak mengeluh dan berbicara, Suster Janet mengusir Mutesi keluar. Seharusnya Akimana lah yang berhak menggantikan tempat Mutesi. François, suami dari Anik, merupakan seorang guru di sekolah bernama New Hope. Sekolah ini mengajar murid campuran dari suku Hutu dan Tutsi.
Dalam sekolah ini juga, anak-anak diajarkan kalau suku Tutsi bukanlah suku superior di Rwanda. François bertugas menghapus misinformasi yang telah dibuat oleh pejabat-pejabat Hutu. Ketika semua tidur, Suster Janet mencoba mengambil makanan di tas milik Peyton. Namun hal itu berhasil membangunkan Mutesi. Dia menuduh Peyton menyembunyikan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Padahal Peyton merupakan relawan yang mengajar anak-anak Rwanda. Coklat serta makanan kecil ia simpan sebagai bingkisan kepada anak-anak. I don't eat your disgusting food. I came to teach. What is this? Hari ke-6 genosida berlangsung. Stok makanan sudah mulai menipis dan belum ada tanda-tanda dari kedatangan François. Untuk mengisi waktu luang, mereka membaca buku cerita yang berjudul Pohon Kedamaian. Tak lama kemudian, untungnya François datang, membawa makanan serta bahan persediaan lainnya. Annick dan François tidak dapat berlama-lama, karena ekstremis meningkatkan patroli. Kabar baik akhirnya menghampiri. Pasukan keamanan PBB ingin mengevakuasi wanita. Namun wanita yang dimaksud adalah wanita kulit putih. Peyton menolak ikut dengan François. Dia memilih bertahan, bersembunyi di dalam gudang. Kesempatan emas Peyton telah terbuang sia-sia. Dia terpaksa terjebak di Rwanda di tengah konflik yang kian memburuk. Rupanya 4 tahun lalu, Peyton tidak sengaja membunuh adik laki-lakinya. Dia menyetir mobil sambil mabuk berat ketika mengantar adiknya ke rental kaset. Orang tua Peyton sangat menyesali kejadian itu. Mereka berharap seharusnya Peytonlah yang tewas dalam kecelakaan. And I've tried. Paper's trash. Sejak kecelakaan yang menewaskan adiknya, Peyton mencoba berkali-kali membunuh dirinya sendiri dengan menyayat urat nadinya. Namun dia tersadar kalau Tuhan masih ingin berkarya dalam dirinya. Itulah yang membuat Peyton menjadi relawan perdamaian di Rwanda. Mutesi malah menyesalkan keberadaan Peyton di sini, karena menyebabkan makanan cepat habis. Perkataan Mutesi tentunya membuat mereka jengah. Annick mempersilahkan Mutesi pergi ketika François kembali. Hari ke-10 genosida berlangsung. Lubang jendela kecil gudang menjadi tempat buang air para ekstremis. Hal ini tentunya membuat mereka semakin menderita. Annick mencoba membaca buku milik Peyton untuk mengusir kegabutan. Elijah. Hari ke-15 genosida berlangsung. François akhirnya kembali dan memberikan persediaan. François berkata kalau pasukan keamanan PBB sudah menarik diri. Kali ini, Rwanda benar-benar sendiri. Tidak ada titik terang penyelesaian konflik antar kedua suku. Tiba-tiba saja para ekstremis datang ke rumah François untuk memeriksa. Nama François berada dalam daftar orang yang harus dibantai. Oh yeah? This is your wife in this picture? Nothing more gratifying. Dia beralasan kalau Annick sedang berlibur di rumah orang tuanya. Untungnya saja, para ekstremis dapat dengan mudah mempercayai perkataan dari François. Dia diajak melakukan pembersihan setelah mengecat kamar anak bayinya. Mutesi langsung mengambil susu lalu meminumnya tanpa berbagi. Padahal susu itu milik Annick yang sedang hamil. Situasi di dalam tempat persembunyian menjadi memanas hanya karena seplastik susu. Mereka juga menemukan bekas apel yang dimakan di bawah Janet. Janet meminta maaf karena dia telah mencuri apel dari tas Peyton. Untungnya Peyton tidak mempermasalahkan hal itu dan menerima permintaan maaf Janet. Hari demi hari terus mereka jalani dengan persediaan makanan yang semakin menipis. Sudah lebih dari seminggu, François tidak mengantarkan makanan. Hari ke-25 pembantaian berlangsung. Peyton mengajar bahasa Inggris kepada Annick dan Janet. Dia menggunakan tembok gudang sebagai papan tulis. Hari ke-34, mereka menggantungkan hidupnya pada air hujan. Annick juga menulis surat wasiat jika dia tidak selamat dalam pembantaian. Annick memberi nama anaknya Elia, sama dengan nama penulis buku yang mereka baca setiap hari. Have a perfect life. Flowers. Can't Hari ke-47,
Makanan dan minuman kini sudah benar-benar habis. Hanya tersisa beberapa pisang yang sudah mulai membusuk. Mereka membaca buku cerita secara bergantian untuk menjaga kesadaran. Sudah sekitar 10 hari François tidak kembali. Jika François tidak cepat kembali, cepat atau lambat mereka akan tewas kelaparan. Dari luar juga masih terdengar suara desingan peluru. Para ekstremis Hutu makin aktif melakukan pembantaian. Hari ke-56, akhirnya François kembali dengan membawa persediaan. Semakin hari pembantaian semakin mengerikan. Hanya Hotel Milles Collins lah yang aman dari pembantaian. Namun mereka tidak bisa pergi ke sana karena para ekstremis masih aktif berpatroli. Rupanya François juga membantu dua anak kecil tetangganya bernama Samira dan Navia. Itulah yang membuat François lama tak kembali. François tidak dapat berlama-lama karena para ekstremis masih memenuhi jalan. Hari ke-73, persediaan makanan sudah habis. Mereka terpaksa memakan kulit pisang. Tubuh mereka kian melemah karena sudah berhari-hari tidak memakan makanan yang layak. What keeps you? Tiba-tiba saja tubuh Peyton mengalami kejang hebat. Dia sempat tidak sadarkan diri. Untungnya Anik dan kawan-kawan berhasil membangunkan Peyton. Hari ke-77, François akhirnya datang memberikan pisang dan beberapa kaleng minuman. François juga membawa kabar gembira. Pasukan RPF pimpinan Paul Kagame berhasil masuk kota Kigali. Mereka hanya butuh menunggu sekitar 1 hari saja. Samira dan Navia yang sempat ditolong oleh François kini telah tewas. François yakin kalau sebentar lagi RPF akan menyelamatkan mereka dan horor pembantaian Rwanda akan segera usai. Anik segera mengabarkan kabar baik ini kepada kawan-kawannya sebagai dukungan moral. Hari ke-78, pasukan pemberontak RPF tidak kunjung datang. Kondisi Anik dan kawan-kawan kian memprihatinkan. Mereka secara bergantian membaca buku supaya mempertahankan kesadarannya. Sebuah mobil tiba-tiba saja berhenti. Mobil itu mengangkut anak murid sekolah New Hope, sekolah François mengajar. Mereka menyatroni rumah guna mencari François. Anak-anak itu dibunuh karena tidak mau mengatakan di mana François bersembunyi. François diketahui bersembunyi di sekolah New Hope. Teriakan dan tangisan dari anak-anak membuat mental mereka terganggu. Anik sudah pasrah jika François ikut menjadi korban dalam pembantaian ini. Tidak mau mati kelaparan di dalam gudang, mereka berusaha membuka paksa pintu. Namun semua itu sia-sia. Pintu gudang sudah dirancang agar tidak bisa dibuka dari dalam. Tiba-tiba saja anggota ekstremis Hutu kembali datang. Mereka mencari keberadaan Anik yang dipercaya sedang bersembunyi. Untungnya saja para ekstremis tidak berhasil menemukan pintu gudang rahasia ini. Sudah sekitar lebih dari 2 hari, mereka tidak mendengar kabar dari François dan pasukan RPF. Mutesi bertekad untuk hidup. Dia berusaha membuka pintu dan kabur ke Hotel Milles Collins. Sisa tenaga mereka tidak cukup untuk mendorong pintu secara paksa. Hari ke-81, Mutesi sudah pasrah dengan keadaan. Dia mencoba bunuh diri dengan pisau kecil milik Peyton. Namun tanpa diduga, Mutesi menyadari jika pisau kecil ini bisa digunakan untuk membuka kunci. Dengan bantuan dari teman-temannya, mereka dapat membuka pintu dari dalam. Akhirnya setelah 81 hari terkurung di dalam gudang bawah tanah, mereka dapat kembali melihat matahari. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang masuk ke rumah. Untungnya itu adalah pasukan RPF bersama dengan François. François bercerita, 2 hari yang lalu para ekstremis berhasil menemukan sekolah New Hope. Mereka membantai semua orang yang berada di dalam sekolah. Untungnya malam itu, François sedang menguburkan Samira dan Navia, sehingga dia tidak ikut menjadi korban. Mereka dibawa ke kamp penyembuhan untuk memulihkan diri, dan film pun selesai. Genosida Rwanda telah memakan korban sekitar 800.000 hingga 1 juta jiwa.
Bertahun-tahun setelah pembantaian, para wanita Rwanda mempelopori gerakan politik penyembuhan dan pengampunan. 2 juta orang yang terlibat dalam pembantaian diampuni dalam pengadilan masyarakat Gacaca. Kedua suku ini dapat hidup damai dan berdampingan sampai hari ini. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.